Sahabat Matanira, fluktuasi dinamika politik akhir-akhir ini terjadi sangat cepat. Semua berubah dalam sekejap. Deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Kota Pahlawan, Surabaya telah mengubah tatanan politik yang setahun belakangan terjadi. Muncul dan bergabungnya PKB ke dalam koalisi perubahan dan penjodohan Anies Cak Imin memang membuat kita terkejut. Namun, deklarasi pasangan Amin ini memungkinkan Partai Demokrat memutuskan hubungan mesraan dengan Anies Baswedan dan koalisi perubahan. Dengan demikian, koalisi pendukung Anies Baswedan kini tersisa Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Setelah kejutan deklarasi Anies Cak Imin, turbulensi politik pun semakin kencang. Demokrat membongkar borok koalisi perubahan dari urusan cawapres sampai surat pribadi Anies kepada Mas Ahaye dan etika politik Anies dan kendali Partai Nasdem terhadap penentuan cawapres Anies. Demokratlah yang mulai membongkar ke publik. Partai berlambang Mercy tersebut merasa terkhianati lantaran Anies Baswedan menurut mereka sudah terlebih dahulu meminang Ketua Umum Demokrat, Mas Ahaye, sebagai pendampingnya melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus. Ada beberapa klarifikasi soal itu. Namun demikian, baik Demokrat dan Nasdem terlihat sudah mengurangi tensi politik mereka. Demokrat melalui pidato Mas Ahaye mengaku sudah move on dan siap membuka lembaran baru dengan keluar dari koalisi perubahan. Ahaye bahkan mengucapkan selamat berjuang kepada pasangan Anies Cak Imin. Selain itu, Ahaye juga menghibur para kadernya dengan ajakan tetap optimis dalam menyongsong perjalanan politik ke depan dengan langkah yang baru, bersih, dan mengedepankan tujuan yang baik. Pada sisi yang lain, Partai Nasdem yang awalnya berencana memproses hukum dengan melaporkan ke pihak berwajib beberapa kader dan petinggi Partai Demokrat, tetapi justru berbalik arah dan memilih urung melaporkan ke Bareskrim Polri. Pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana nasib Ahaye, Partai Demokrat, dan peta koalisi Pilpres ke depan. Saya dan sahabat Matanera sepertinya sepakat. Ada kurang lebih 3 kemungkinan pilihan yang menjadi jalan dan arah politik Partai Demokrat dan Mas Ahaye ke depan. Pertama, pilihan yang paling tragis, yaitu kembali masuk ke koalisi perubahan. Dinamika politik koalisi perubahan pasca Anies Baswedan diminta menerima Cak Imin sebagai cawapres menjadi sangat keras dan kencang. Demokrat membongkar bobrok koalisi perubahan dari urusan cawapres sampai surat pribadi Anies Baswedan dan etika politik Anies dan Partai Nasdem. Kemudian, tensi politik menurun. Mas Ahaye menyatakan move on dan mengucapkan keluar dari koalisi perubahan. Namun, pasca keluar dari koalisi perubahan, Partai Demokrat belum menentukan arah politik mereka. Apakah akan kembali bergabung dengan koalisi perubahan, mendukung Anies Baswedan, capres yang sempat mereka dukung bersama Partai Nasdem dan PKS? Kalau ini terjadi, maka ini fakta pilihan dan arah koalisi yang tragis. Dan tentu pilihan tragis ini kemungkinan sangat kecil. Namun, kita wajib realistis juga bahwasannya hal-hal tragis seperti ini dalam politik bisa saja terulang kembali. Kedua, pilihan strategis. Pilihan strategisnya adalah Demokrat membentuk koalisi baru, poros keempat. Kalau ini bisa dicapai, strategis untuk Partai Demokrat. Partai Demokrat dari awal menginginkan dan menawarkan Ahaye sebagai capres atau cawapres. Sepertinya sikap Partai Demokrat dalam posisi ini sangat keras bahwa tujuan utama Partai Demokrat dalam Pilpres tahun 2024 adalah menjadikan Ketua Umum Demokrat, Mas Ahaye, sebagai capres atau cawapres. Kalau koalisi baru, poros keempat bisa terjadi. Demokrat bisa memperoleh keuntungan dari efek ekor jas capres atau cawapres dalam pemilu 2024. Namun, kelihatannya syarat terbentuknya koalisi baru ini sangat berat. Dari soal presidensial threshold sampai rekan partai politik yang mau berkoalisi. Paling tidak ada 2 hal yang harus terjadi kalau mau adanya koalisi baru, poros keempat Pilpres. Pertama, Demokrat harus mengajak dan memastikan PKS tidak jadi mendukung Anies Baswedan dan koalisi perubahan. Kedua, mengajak P3 keluar dari koalisi bersama PDIP. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar Ahaye menjadi cawapres dan bahkan potensial untuk menjadi capres, tergantung komunikasi antara Mas Ahaye dengan Sandiaga Uno. Namun dari sisi PKS,
kalau ditanya kemana arah PKS pasca Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin dideklarasikan, jawabannya sama, masih mendukung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga PKS bisa saja mengikuti jejak Demokrat, check out dari koalisi perubahan. Ketiga, pilihan paling realistis yaitu masuk ke salah satu koalisi antara pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar. Saat ini kita dengan sangat sedih menyebutkan Partai Demokrat dengan istilah gerbong yang tertinggal. Mengapa demikian? Adalah fakta bahwa partai-partai besar yang ada sekarang ini sudah memiliki tiket untuk mengikuti Pilpres. Minimal sudah mendukung salah satu baca pres antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Nah, sekarang ini hanya Demokrat yang belum dan masih terpisah dari tiga koalisi partai politik yang ada. Bisa jadi Partai Demokrat melalui Mas AHY sudah punya kesepakatan atau komunikasi dengan PDIP, pengusung Ganjar, atau dengan Gerindra, pengusung Prabowo. Dalam banyak kesempatan, beberapa kader dari Partai Gerindra dan PDIP secara terang-terangan mengatakan membuka pintu bagi Partai Demokrat untuk bergabung. Toh baik koalisi Prabowo dan koalisi pengusung Ganjar sedang mencari tambahan suara dukungan. Dan kalau Demokrat bergabung, bisa jadi akan senang-senang saja karena ada tambahan suara. Namun posisi tawar Demokrat dalam dua koalisi ini sangat rendah. Sangat sulit peluang untuk mencalonkan ketuanya, Mas AHY, menjadi capres pun cawapres. Apalagi selama ini Mas AHY dan beberapa kader Partai Demokrat getol mengkritisi pemerintahan Jokowi dan mengagungkan semangat perubahan dan perbaikan. Beberapa kali kritikan Partai Demokrat menyasar dan mengarah ke pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, Partai Demokrat juga sering membanding-bandingkan kepemimpinan era SBY dan era Presiden Jokowi. Pada sisi lain, baik koalisi pengusung Prabowo Subianto maupun pengusung Ganjar sama-sama dekat dengan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, posisi Demokrat yang selama ini sering berseberangan dengan Presiden Jokowi, PD Perjuangan dan Partai Gerindra membuat pendukung Demokrat enggan mendukung Ganjar pun Prabowo Subianto. Kita tidak tahu kemana arah berlabuh partai pimpinan Mas AHY ini. Masih banyak dansa-dansa politik. Berpindahnya PKB ke koalisi Anies Baswedan dalam waktu yang sangat singkat menunjukkan ketidakpastian dalam kontestasi Pilpres kita yang sangat tinggi. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.